Adakah orang mati mengunjungi orang hidup di dalam kekristenan? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan dari sebagian orang percaya, khususnya mereka yang memiliki pengalaman-pengalaman yang aneh namun nyata, yakni mengalami perjumpaan dengan orang yang telah meninggal di dalam mimpi mereka, di mana dalam mimpinya seseorang melihat dirinya sedang berbincang-bincang dengan orang yang dikenalnya, namun orang tersebut adalah orang yang sudah meninggal. Bahkan ada yang menyampaikan pesan-pesan secara spesifik terkait benda miliknya, serta mungkin sejumlah uang yang tersimpan dalam lokasi tertentu, dan ternyata persis yang disampaikan dalam mimpi demikianlah kenyataannya. Ini adalah sebagian kecil dari peristiwa unik, namun nyata yang dialami oleh tidak sedikit orang. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa yang seperti ini? Mari kita bahas. Ada 3 anggapan yang berkembang di antara masyarakat Kristen secara luas, dan apa kata Alkitab terkait hal ini? Tentang apakah benar ada orang yang tadinya hidup lalu meninggal dapat mengunjungi orang-orang yang masih hidup. Yang pertama, fenomena sebagaimana Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke surga. Di Kisah Para Rasul 1 ayat kedua dikatakan, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Sebagian orang percaya dari kalangan tertentu memiliki kepercayaan secara tradisi bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Sebagaimana juga dipercaya oleh tradisi yang berkembang di masyarakat. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenannya dan di luar konteks, mereka meyakini sebagaimana Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya berulang-ulang selama 40 hari yang tertulis di Kisah Para Rasul 1 ayat kedua. Maka orang yang sudah meninggal diyakini dapat mengunjungi yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Lalu yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-murid, melainkan Yesus telah bangkit dari kubur. Yesus hidup. Yesus tidak mati. Yang mengerti katakan amin. Di Markus 9 ayat 9 dan 10 dikatakan, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Yesus yang sudah melakukannya selama 40 hari adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Yang kedua, fenomena sebagaimana Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi, tertulis di Matius 17 ayat 1 sampai 8. Nah, sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, dalam hal ini Musa, sebab Elia tidak mati, melainkan terangkat ke surga, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal dapat menjumpai manusia yang masih hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa, sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya, sebagaimana halnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus. Dan yang ketiga, fenomena sebagaimana Saul berjumpa dengan roh Samuel, tertulis di 1 Samuel 28 ayat 11 sampai 14. Terkait dengan peristiwa ini ada 2 penafsiran yang berkembang. Satu golongan menafsirkan bahwa roh yang muncul itu bukanlah roh Samuel, dan golongan yang lainnya mengatakan itu benar roh Samuel yang atas seizin Tuhan datang untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Terlepas apakah kita berada dalam golongan yang mana, yang meyakini itu adalah roh Samuel ataupun yang bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Saul tersebut, yaitu di mana Saul memanggil arwah, bertanya kepada arwah, adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa yang karenanya mengakibatkan Saul mati. Yang terjadi adalah Saul jelas berniat untuk memanggil arwah dan meminta petunjuk kepada arwah, yaitu orang yang sudah meninggal. Sedangkan mereka yang mengalami mimpi, berjumpa dan bercakap-cakap dengan orang yang sudah meninggal, tentu tidak pernah secara sengaja
meminta untuk berjumpa kembali atau mendapatkan kunjungan dari orang yang telah meninggal dunia. Jadi saudara tahu, mimpi itu datang begitu saja, bahkan tanpa direncanakan. Sehubungan dengan orang yang sudah meninggal, satu kali Tuhan Yesus pernah menyampaikan sebuah perumpamaan dalam Lukas 16 ayat 19 sampai ke 30 tentang orang kaya dan Lazarus. Sekalipun ini adalah sebuah perumpamaan, namun kita tahu bahwa Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami oleh pendengarnya. Pelajaran dari Tuhan Yesus yang bisa kita ambil adalah bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan dua kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Dan hal yang paling penting adalah pelajaran berikutnya, adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan, khususnya terkait pertobatan. Sebab sudah ada pada mereka di kitab suci. Dan Alkitab sendiri tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Lantas, siapakah yang menjumpai orang-orang tersebut dalam mimpinya? Apakah setan atau roh jahat yang menjadi antek-anteknya? Tentulah tidak demikian. Lalu pertanyaannya muncul, adakah orang mati mengunjungi orang hidup di dalam kekristenan? Jawabannya jelas tidak ada. Jika seseorang baru saja kehilangan orang yang dicintai dan mereka tidak sempat mengucapkan selamat tinggal, maka Tuhan memilih orang itu barangkali untuk kembali ke dalam mimpi mereka sebagai pembawa pesan. Jika pemimpi terjebak dalam kesedihan, almarhum akan memberitahu pemimpi bahwa mereka bahagia, bahwa mereka berada di surga, bahwa Yesus itu nyata, dan bahwa mereka ingin pemimpi berhenti berduka dan menjalani kehidupan mereka. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu nampak sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup, yang telah ditinggalkan oleh orang yang sangat mereka kasihi. Namun demikian, tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datangnya dari Tuhan. Sama halnya juga bukan semuanya buruk dan dari iblis. So kita tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Firman Allah berkata di 1 Tesalonika 5 ke 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus memberkati.